Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran PPKN. Nah, di dalam video ini saya akan membahas penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini adalah materi PKN kelas 12 untuk semester ganjil. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari video pembelajaran ini, maka kalian dapat mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara serta bersikap positif untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, kemudian ada beberapa poin-poin pembahasan dalam video ini. Yang pertama adalah upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju ke materi yang pertama. Banyaknya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu banyak mendatangkan kerugian. Hak dan kewajiban yang seharusnya dapat berjalan secara seimbang tidak dapat terwujud dengan baik nih teman-teman, sehingga akibatnya stabilitas negara pun dapat terganggu. Nah, sebagai warga negara Indonesia tentu kita tidak ingin dong hal-hal buruk terjadi di negara kita sehingga menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu berbagai macam bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban harus diatasi dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga harus dilakukan upaya pencegahan. Nah, kira-kira apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya dalam menangani berbagai macam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum itu kalian juga harus tahu nih ya gitu ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah yaitu upaya preventif nih teman-teman. Jadi upaya preventif itu adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Jadi singkatnya adalah ini adalah upaya pencegahan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah upaya represif. Nah, upaya represif itu adalah sebuah tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Nah, di sini singkatnya daripada upaya represif itu adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya pengingkaran kewajiban. Gitu ya, itu adalah bedanya daripada preventif dan juga represif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh-contoh gitu ya, yaitu dari upaya pencegahan atau preventifnya. Contohnya adalah yang pertama yaitu adanya supremasi hukum dan demokrasi yang ditegakkan. Nah, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, serta menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Itu adalah upaya preventif yang pertama. Yang kedua adalah yaitu optimalisasi peran lembaga negara penegakan hak dan kewajiban warga negara gitu ya. Jadi upaya ini selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban negara seperti KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, kemudian ada KPAI gitu ya, dan juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau biasanya kita kenal dengan nama Komnas Perempuan. Jadi lembaga-lembaga itu yang punya wewenang untuk melakukan penegakan berbagai macam pelanggaran itu tadi harus benar-benar dioptimalisasi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik nih teman-teman. Nah, ini fungsinya apa? Yaitu untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Jadi dalam hal melakukan pelayanan publik harus ditingkatkan nih gitu ya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik nih.
terhadap apa? Terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi memang pemerintah itu punya kewajiban, punya wewenang dalam melakukan penegakan berbagai macam pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Tapi juga harus diawasi nih teman-teman. Yang ngawasi siapa? Ya masyarakat dan juga lembaga-lembaga politik yang ada. Nah, kemudian yang kelima adalah peningkatan prinsip kesadaran bernegara. Dengan meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga non formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus gitu ya. Jadi kita harus juga pemerintah itu harus menumbuhkan prinsip kesadaran bernegara. Dan keenam adalah peningkatan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ini juga sangat penting. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat itu. Tujuannya apa? Agar mampu saling memahami serta menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Itu adalah beberapa contoh upaya gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan upaya preventif atau pencegahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yaitu upaya penanganan teman-teman atau upaya represif gitu ya. Nah, jadi di sini nanti, nah ini ada gambar ya, gambar para pelaku tindak kejahatan yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, ini juga ada gambar yang lain yaitu polisi juga sedang melakukan penindakan ini ya, penanganan berbagai macam pelanggaran lalu lintas juga. Jadi dengan adanya penangkapan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara oleh kepolisian ini dikaitkan gitu ya, bisa memberikan rasa aman nih teman-teman. Nah, selain itu polisi juga kan ini menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Nah, itu contoh yang pertama nih dari upaya penanganan dari lembaga kepolisian. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah, nah ada yang pasti tahu nih ya, kalau bapak-bapak menggunakan seragam seperti ini, hijau loreng-loreng ini adalah Tentara Nasional Indonesia nih teman-teman. Jadi para tentara Indonesia ini juga punya kewajiban dan wewenang gitu ya melakukan penegakan dan juga penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ini contohnya adalah TNI ini menangani kasus seperti separatisme nih untuk gambar yang pertama, dan juga ada ancaman dari luar seperti misalkan upaya mengganggu gitu ya, mengganggu kedaulatan wilayah negara Indonesia. Jadi menjaga perbatasan-perbatasan nih teman-teman. Ini juga bisa dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini contoh daripada lembaga, ya sudah jelas ya kalau dari logonya itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah satu lembaga penting juga di negara ini yang memberikan rasa aman gitu ya, dan juga melakukan berbagai macam penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran korupsi gitu ya, dan juga penyalahgunaan keuangan negara. Nah, ini adalah KPK. Kemudian yang contoh keempat yaitu lembaga peradilan gitu ya. Nah, lembaga peradilan ini seringkali nanti fokusnya adalah memberikan vonis gitu ya, atau menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban hak maupun kewajiban warga negara. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada upaya preventif dan juga represif. Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua. Jika di materi yang pertama tadi kita fokus pada pemerintah gitu ya, tadi berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah, maka upaya-upaya itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, hasilnya juga tidak akan bisa lebih baik jika tanpa adanya peran aktif daripada masyarakatnya nih teman-teman. Jadi pemerintah itu juga harus membangun partisipasi masyarakat nih dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara gitu ya. Nah, agar berbagai macam bentuk penanganan itu tadi dapat berjalan dengan baik, maka masyarakat harus turut berpartisipasi kan. Nah, karena berpartisipasi dalam pemerintahan juga termasuk hak dan kewajiban. Nah, kira-kira bagaimana sih cara berpartisipasi dalam upaya penanggulangan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Nah, setiap warga negara itu dapat menunjukkan partisipasinya dengan berbagai macam cara gitu ya. Bagi mereka yang berwenang dapat melakukan berbagai upaya seperti banyak contoh yang sudah saya jelaskan pada materi yang pertama, dan juga
bagi masyarakat umum itu juga dapat menunjukkan perilaku dan sikap yang menunjukkan manusia yang beradab, patuh pada aturan, mengembangkan toleransi, serta senantiasa menghormati orang lain. Nah, di dalam materi yang kedua ini saya akan berikan contoh-contoh gitu ya, sikap dan perilaku yang dapat dikembangkan oleh setiap warga negara sebagai wujud partisipasinya dalam penanggulangan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, ini ada contoh sikap dan perilaku di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Kedua, patuh terhadap aturan keluarga. 3, menghormati saudara yang lebih tua. 4, menghargai saudara yang lebih muda. 5, mengembangkan toleransi terhadap semua perbedaan. 6, membina sikap kerjasama. Nah, kemudian ini yang ada di lingkungan sekolah gitu ya. Contoh-contoh sikap yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada guru. Kedua, mematuhi tata tertib. Ketiga, menjalin kerjasama dengan semua warga sekolah. 4, mengembangkan sikap toleransi terhadap semua warga sekolah. 5, menghargai segala bentuk perbedaan yang ada, baik itu antar siswa maupun dengan bapak ibu guru gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat nih. Yang pertama yaitu menghormati orang lain. Kedua, mematuhi peraturan bersama baik tertulis maupun tidak tertulis. 3, membina kerjasama. 4, gemar melakukan kegiatan bersama anggota masyarakat yang lain. Dan yang terakhir ini adalah di bangsa dan negara gitu ya, contoh sikap dan perilakunya. Yang pertama adalah menghormati orang lain. Kedua, mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku. Ketiga, membina persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya ikut kegiatan sosial seperti membantu bapak ibu yang mengalami musibah, saudara-saudara kita yang mengalami musibah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, di materi yang ketiga ini kita akan masuk ke bagian evaluasi pembelajaran gitu ya, untuk mengukur seberapa jauh sih pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Pak Handoko sampaikan di 2 materi sebelumnya. Nah, yang pertama adalah berikut ini yang merupakan cara represif dalam mengatasi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara adalah A. Belajar PPKN. B. Membuat spanduk. C. Iklan layanan masyarakat. D. Memberikan denda. Atau E. Membuat spanduk. Lanjut ke yang nomor 2. Penanganan terhadap kasus gerakan separatisme merupakan tugas dari A. Kepala negara. B. TNI. C. Kepala daerah. D. Warga masyarakat. Atau E. Para tokoh masyarakat. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut yang merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah A. Menetapkan sanksi yang berat bagi pelanggar hak. B. Peningkatan kualitas pelayanan publik. C. Peningkatan kesejahteraan para penegak hukum. D. Menangani kasus yang terjadi dengan tuntas. E. Para penegak hukum menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Lanjut ke soal nomor 4. Membina persatuan dan kesatuan merupakan salah satu contoh sikap yang perlu dikembangkan sebagai wujud partisipasi dalam penanggulangan pelanggaran hak dalam lingkungan. A. Keluarga. B. Diri sendiri. C. Sekolah. D. Masyarakat. Atau E. Bangsa dan negara. Lanjut ke soal nomor 5. Salah satu wujud partisipasi warga negara dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah A. Menindak para pelaku pelanggaran hak. B. Mengembangkan sikap toleransi terhadap semua bentuk perbedaan. C. Melaporkan segala hal yang dianggap mencurigakan. D. Ikut membantu penegak hukum bekerja melawan pelanggar hak. Atau E. Ikut menangkap oknum yang dianggap melanggar hak. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.